Baiklah, pembahasan selanjutnya anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disingkat dengan APBD. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun sebagai petunjuk dan arahan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, pendistribusi, dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Berikutnya adalah struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Struktur APBD yang pertama itu adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah ini terdiri atas yang pertama itu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain pendapatan asli yang sah. Yang kedua itu pendapatan transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Dan yang ketiga itu lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan. Selanjutnya, struktur APBD yang kedua itu adalah belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Klasifikasi belanja daerah ini terdiri dari yang pertama itu belanja operasi. Belanja operasi ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan bantuan sosial. Yang kedua itu belanja modal. Yang selanjutnya belanja tidak terduga, dan yang selanjutnya lagi belanja transfer. Struktur APBD yang terakhir itu adalah pembiayaan daerah, di mana pembiayaan daerah ini meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah ini terdiri atas dua. Yang pertama itu penerimaan pembiayaan yang itu bersumber dari silpa, pencairan pendanaan cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali, pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Yang kedua itu pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk pembiayaan seperti pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sistem akuntansi pejabat pengelolaan keuangan daerah. Pejabat pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD ini adalah merupakan kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang pertama itu dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pejabat pengelolaan APBD. Yang kedua itu dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran daerah.
Tugas pejabat pengelolaan keuangan daerah yang pertama itu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD. Yang kedua, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. Yang ketiga, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang keempat, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Yang kelima, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selanjutnya, tugas Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah, yaitu yang pertama, menyusun anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Yang kedua, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Yang keempat, melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak. Yang kelima, mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab Kesatuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Yang keenam, mengelola barang milik atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Kesatuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Dan yang ketujuh, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Sistem akuntansi PPKD itu ada 8. Siapa-siapa aja pihak yang terkait berikut akan dijelaskan. Yang pertama itu adalah sistem akuntansi pendapatan, yang mana pihak-pihak yang terkait di dalam sistem akuntansi pendapatan ini, yang pertama bendahara PPKD, yang selanjutnya fungsi akuntansi BPKD, yang ketiga PPKD selaku BUD. Yang kedua, sistem akuntansi beban dan belanja. Pihak-pihak yang terkait di dalam sistem akuntansi beban dan belanja ini, yang pertama itu pejabat penata usahaan keuangan PPKD dan bendahara pengeluaran PPKD. Yang ketiga itu adalah sistem akuntansi transfer, di mana pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi transfer masuk dan transfer keluar, antara lain pejabat penata usahaan keuangan PPKD dan bendaharaan pengeluaran PPKD. Yang keempat itu adalah sistem akuntansi pembiayaan, di mana pihak-pihak yang terkait di dalam sistem akuntansi pembiayaan ini adalah fungsi akuntansi PPKD, BUD, dan PPKD. Yang kelima itu akuntansi kas dan setara kas. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas ini diantaranya pejabat penata usahaan keuangan PPKD, bendahara penerimaan PPKD, dan bendahara pengeluaran PPKD. Yang keenam itu adalah sistem akuntansi piutang. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang ini adalah pejabat penata usahaan keuangan PPKD dan bendaharaan penerimaan PPKD. Yang ketujuh itu adalah sistem akuntansi investasi, di mana pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi ini adalah pejabat penata usahaan keuangan PPKD dan PPKD. Yang terakhir itu adalah akuntansi dana cadangan, di mana pihak-pihak yang terkait di dalam sistem akuntansi dana cadangan ini diantaranya adalah pejabat penata usahaan keuangan PPKD, PPKD, dan sistem akuntansi SKPD. Dari presentasi yang telah kami sampaikan tentang sistem pengelolaan keuangan daerah, di sini kami menyimpulkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Keuangan daerah harus bisa dikelola dengan efisien oleh pemerintah daerah masing-masing. Di samping itu, dengan adanya sumber dana keuangan yang salah satunya berasal dari pemerintahan pusat, maka diharapkan pemerintahan daerah memang harus bisa lebih efisien dalam mengelola keuangannya, agar anggaran dana dari pemerintahan pusat yang sudah dianggarkan sebelumnya bisa dicukupi dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31, Gubernur atau Bupati atau Wali Kota harus membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK. Laporan keuangan ini terdiri atas laporan realisasi APBD,
neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini menuntut kemampuan manajemen pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif.